sekretaris, ibu bendahara, dan seluruh kepala sekolah SMP, hadirin dan hadirat sekalian yang sempat hadir pada kesempatan pagi hari ini. Mohon maaf, kami agak sedikit terlambat karena hari ini, minggu-minggu ini kita disibukkan dengan guru. Jadi sebagai navigator, sebagai pilot dan beberapa navigator di sekolah, yaitu kepala sekolah dan wakil kepala sekolah, tentunya kita sudah pernah mengalami masa-masa ini. Kemendikbudristek hanya membuat kebiasaan itu dalam bentuk regulasi, dan regulasinya itu diterapkan dalam kurikulum merdeka. Apalagi namanya, secara pribadi maupun secara institusi, untuk menyelesaikan topik-topik yang ada di PNM tersebut. Ini memerlukan motivasi dan dorongan dari Bapak Ibu Kepala Sekolah sebagai manajerial tertinggi di sekolah tersebut untuk mendorong bagaimana caranya agar Kabupaten Bulukumba bisa 100% dalam menyelesaikan topik-topik yang ada di program Merdeka Belajar. Kemudian, selain daripada itu, di program nasional kita beralih kepada program visi dan misi Bapak Bupati, yaitu RPJMD. Kemarin kita sudah mencanangkan satu siswa satu tanaman produktif, dan telah dibagikan beberapa bibit untuk sekolah-sekolah. Tentunya ini kita harapkan berkesinambungan, dan kemarin hasil rapat evaluasi seluruh OPD dengan Bapak Bupati pada saat rapat pertama setelah Ramadan, itu disampaikan bahwa pihak Dinas Pertanian akan melakukan visitasi kepada seluruh sekolah-sekolah tentang program satu sekolah satu bibit, satu siswa satu tanaman produktif. Itu merupakan hak dasar dari setiap warga negara. Kita harus memulai dari lingkungan sekolah, karena isu-isu yang biasanya banyak itu pada saat penerimaan siswa. Bapak Ibu Kepala Sekolah harus lebih berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan, apalagi yang berkaitan dengan persoalan finansial, karena persoalan finansial ini dapat memicu hal-hal yang lain, sehingga menyebabkan mungkin satu orang yang berbuat di sekolah akan tetapi merusak seluruh citra dari sekolah tersebut, dan terkhusus juga kepada dinas pendidikan. Yang tadinya dia naik motor karena kepala sekolah harus beli mobil, akhirnya dipaksakan ambil kredit dan sebagainya. Itu akan merusak mental dari teman-teman dari pihak ASN. Negara telah menjamin kita dan memberikan hak istimewa kepada tenaga pendidik dengan memberikan tunjangan sertifikasi kepada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Ini yang kita kelola dengan baik. Jangan kita terpengaruh dengan hal-hal yang bersifat konsumtif yang tidak bisa kita miliki, tapi kita paksakan untuk memiliki. Tapi tahun-tahun yang akan datang, tahun depan kita akan full laksanakan di tingkat SMP khususnya di kelas 10. Kenapa? Pada asesmen inilah, asesmen minat bakat inilah, paling tidak orang tua kita sudah berikan rekomendasi untuk melanjutkan anaknya ke dunia pendidikan yang mana sesuai dengan minat bakat dari anak tersebut. Tentang longsor di sana, gue besar-besar. Siapa yang bisa bertanggung jawab kepada orang tuanya? Walaupun mereka sudah menandatangani surat pernyataan, itu tidak menggugurkan hukum. Mereka mau tanda tangani 100 kali, itu tidak menggugurkan hukum, Pak. Karena kita sudah sampaikan itu terjadi di luar lingkungan sekolah. Tentunya menjadi tanggung jawabnya itu kecelakaan murni, dan pastinya kita semua akan menjadi terperiksa kalau itu terjadi. Tidak ada yang bisa lolos Pak, kalau hal tersebut terjadi. Makanya Bapak Ibu dihindari hal-hal yang berpotensi mencarikan kita permasalahan yang sebenarnya